Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Pak Penguji, Ibu Mentor, dan Ibu Coach. Kami mengajak kita semua untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih, karena di hari ini atas perkenaannya kami hadir untuk mempertanggungjawabkan aksi perubahan Kalesang Membangun Birokrasi Provinsi Maluku atau Kabareskrim. Yang kami hormati Pak Penguji, Ibu Mentor, dan Ibu Coach. Yang menjadi permasalahan kenapa dilakukan rencana aksi Kalesang Membangun Birokrasi Maluku, bahwa berdasarkan evaluasi internal oleh kami di Biro Organisasi dan berdasarkan dukungan dokumen yang tersedia, kami berkesimpulan bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi di pemerintah Provinsi Maluku sejak ditetapkannya Inpres 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi sampai tahun 2021 ini belum dilaksanakan secara masif. Pemerintah daerah telah menetapkan roadmap tahun 2019-2024. Walaupun oleh pemerintah daerah berdasarkan Pergub nomor 6 tahun 2019 telah menetapkan roadmap RB 2019-2024, bahwa kenyataannya tim pelaksana reformasi birokrasi yang telah ditetapkan tidak melaksanakan tugasnya atau belum melaksanakan tugas secara baik. Di sisi lain, muatan roadmap tidak menggambarkan rencana aksi sebagai langkah konkret pencapaian per tahun tidak direncanakan. Yang kedua, bahwa tim pelaksana RB yang ditetapkan sangat terbatas, tidak mengakomodir semua perangkat daerah pengampu 8 area perubahan reformasi birokrasi. Yang mendasari kami sehingga mengambil aksi perubahan atau proyek perubahan Kalesang Membangun Birokrasi Maluku atau yang kita kenal dengan Kabareskrim adalah sebuah harapan kami bahwa ketika Kalesang Membangun Birokrasi ini kita lakukan, maka cita-cita besar kami adalah bagaimana terwujudnya sebuah pemerintahan, penyelenggaraan pemerintahan yang dinamis, jujur, bersih, dan melayani. Inilah yang menjadi alasan bagi kami kenapa kami melakukan aksi perubahan dengan Kalesang Membangun Reformasi Birokrasi Maluku. Ada beberapa tujuan yang ingin dicapai. Yang pertama, tujuan jangka pendek. Dalam tujuan jangka pendek, ada 3 tujuan utama yang akan kita capai. Yang pertama, terlaksananya sosialisasi revisi roadmap Reformasi Birokrasi Provinsi Maluku 2020-2024. Kedua, tersedianya revisi surat keputusan Gubernur Maluku nomor 274 tahun 2019 tentang pembentukan tim pengarah dan pelaksana reformasi birokrasi Provinsi Maluku. Dan yang ketiga, peningkatan komitmen dan kolaborasi tim RB Provinsi Maluku. Tujuan jangka menengah. Tujuan jangka menengah yang hendak dicapai adalah tersedianya revisi rensra perangkat daerah dengan menyamatkan nilai predikat reformasi birokrasi perangkat daerah sebagai salah satu indikator kinerja sasaran strategis. Dan yang kedua, terlaksananya rapat koordinasi daerah reformasi birokrasi se-Provinsi Maluku. Sedangkan tujuan jangka panjang yang akan kita capai adalah meningkatnya nilai predikat indeks reformasi birokrasi Provinsi Maluku, dan yang kedua, tersedianya revisi uraian tugas perangkat daerah yang berdasarkan tujuan dan sasaran strategi RPJMD atau Renstra Perangkat Daerah. Pak Penguji, Ibu Mentor, dan Ibu Coach, bahwa manfaat bagi proyek leader. Pertama, tercapainya tujuan diklat PKN 2. Kedua, meningkatkan kemampuan manajerial dalam pelaksanaan tugas sebagai Kepala Biro Organisasi Sedam Maluku. Dan yang ketiga adalah dapat berkolaborasi dengan organisasi perangkat daerah lainnya terkait penerapan inovasi. Sedangkan manfaat bagi institusi. Manfaat bagi institusi, yang pertama, terciptanya birokrasi yang bersih dan akuntabel. Kedua,
terciptanya birokrasi yang kapabel, artinya organisasi yang utuh dan menyeluruh menjadi pendorong pencapaian tujuannya. Sedangkan manfaat bagi stakeholder adalah terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat. Nah, kemudian Pak Penguji, Ibu Mentor dan Ibu Coach, output yang kita harapkan adalah melakukan revisi renstra perangkat daerah dengan menyamatkan nilai predikat reformasi birokrasi perangkat daerah sebagai salah satu indikator kinerja sasaran, strategi, serta fasilitasi dan mendorong penerapan reformasi birokrasi di Provinsi Maluku. Outcome-nya adalah meningkatkan penerapan reformasi birokrasi yang ditandai dengan peningkatan nilai predikat Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Maluku. Bukan berarti bahwa kami semata-mata hanya mengejar nilai atau predikat yang kita tujukan. Tetapi ketika kita memperoleh nilai dan predikat itu, berarti ada sekian langkah-langkah strategi yang sudah kita lakukan. Dengan melakukan langkah-langkah itu, maka pasti akan kita mencapai nilai atau predikat yang kita harapkan. Kemudian Bapak Ibu, rencana strategi atau identifikasi potensi kendala, risiko, dan alternatif. Potensi atau kendala yang dimiliki baik internal maupun eksternal, yang pertama bahwa pemahaman pimpinan perangkat daerah terkait dengan 8 area perubahan reformasi birokrasi masih minim. Risikonya terjadi kelembatan dalam penerapan reformasi birokrasi pemerintah Provinsi Maluku. Maka solusi yang kita tawarkan adalah melaksanakan sosialisasi roadmap reformasi birokrasi pemerintah Provinsi Maluku. Pak Penguji dan Ibu Mentor serta Ibu Coach, untuk mengidentifikasi kendala serta risiko dan alternatif, kita akan masuk dalam tujuan jangka pendek, di mana di dalam tujuan jangka pendek ini ada 5 milestone yang akan kita capai. Yang pertama adalah konsultasi dan rapat persiapan pelaksanaan proyek perubahan Kalesang Membangun Birokrasi Maluku. Setelah kami melaporkan kepada Pak Sekretaris Daerah dan selanjutnya mendapatkan persetujuan gagasan Kalesang Membangun Birokrasi Maluku, dan kemudian beliau sendirilah yang memberikan akronim dari Kalesang Membangun Birokrasi Maluku adalah Kabareskrim. Berdasarkan itu, maka kami memulai merencanakan langkah-langkah strategi. Di dalam milestone yang pertama adalah membentuk tim kreatif untuk bersama-sama melaksanakan proses penyusunan proper Kabareskrim. Milestone yang kedua, kami melakukan revisi terhadap lampiran SK Gubernur Maluku nomor 6 tahun 2019 tentang tim pengarah dan tim pelaksanaan reformasi birokrasi. Di milestone yang ketiga, bahwa berdasarkan revisi SK Gubernur tentang tim pengarah dan tim pelaksanaan reformasi birokrasi, kami tindak lanjut dengan melakukan rapat-rapat membangun komitmen dan kolaborasi bersama proses penyusunan rencana aksi 8 area perubahan. Dan di dalam rapat-rapat tersebut, semua pemangku, pengampuh 8 area perubahan dengan segala komitmen bersama kami menyusun rencana aksi 8 area perubahan untuk tahun 2022, tahun 2024. Selanjutnya pada milestone yang keempat, kami melakukan pendekatan dengan stakeholder terhadap dukungan dan komitmen penerapan reformasi birokrasi terkait dengan rencana aksi roadmap RB. Dukungan yang kami peroleh baik dari Pak Sekretaris Daerah, kemudian kami mendapatkan dukungan dari Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana Kementerian Dalam Negeri. Pak Penguji, Ibu Mentor, dan Ibu Coach, di milestone yang kelima adalah sosialisasi roadmap. Dalam sosialisasi roadmap yang kami lakukan kepada seluruh pimpinan perangkat daerah dan seluruh UPTD yang ada di lingkup pemerintah Provinsi Maluku. Pak Penguji, Ibu Mentor, dan Ibu Coach, ada 2 kegiatan tambahan yang kami lakukan. Yang pertama adalah kami memandang perlu untuk melakukan launching
Dan yang kedua adalah melakukan pameran terkait dengan kabar reskrim. Kenapa ini kami lakukan? Karena kami merasakan bahwa dengan melakukan launching dan pameran ini adalah merupakan sebuah langkah strategis marketing yang harus kita lakukan untuk mempublikasikan bagaimana semua perangkat daerah dan bahkan juga halayak mengetahui bahwa seogianya fungsi-fungsi pelayanan pemerintahan itu bisa berjalan dengan baik ketika seluruh pimpinan perangkat daerah memahami apa yang harus dia lakukan dalam kerangka sistem penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan berdasarkan langkah-langkah reformasi birokrasi yang diharapkan oleh pemerintah. Demikian Pak Penguji, Ibu Mentor, dan Ibu Coach, apa yang telah kami sampaikan dalam proyek perubahan kami, Kalesang Membangun Birokrasi Maluku atau Kabar Reskrim. Kabar Reskrim hadir untuk memberikan rasa aman dan nyaman dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kabar Reskrim hadir untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, jujur dan melayani, dan memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Kabar Reskrim bilang, bikin baik, kerja baik-baik, hasil pasti besar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan.